Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Azaria Dian Khairunisa, atau untuk lebih singkatnya, teman-teman bisa memanggil saya Aza. Saya berasal dari kota Semarang. Kesibukan saya saat ini adalah menjadi mahasiswi Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, program studi S1 Biologi Angkatan 2022. Dalam video ini, saya ingin menceritakan tentang diri saya kepada teman-teman. Tapi tentunya tidak hanya sekadar bercerita tanpa tujuan. Saya ingin memperkenalkan diri lebih lanjut kepada teman-teman berdasarkan aspek-aspek dari SWOT, atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Sejak kecil, bercerita seperti ini menjadi salah satu cara komunikasi yang sangat saya sukai ketika harus mengenal satu sama lain. Karena melalui bercerita, kita bisa memperoleh informasi yang mendalam, serta melalui bercerita pun, saya telah melalui proses brainstorming untuk menganalisis diri lebih lanjut sehingga hal itu bisa menjadi refleksi bagi diri saya, kemudian hingga akhirnya menjadi sebuah produk video yang bisa teman-teman dengarkan secara efektif. Aspek pertama adalah strength. Kekuatan atau kelebihan yang saya miliki diantaranya adalah komitmen atau dedikasi. Ketika sudah memutuskan untuk mengikuti sebuah kegiatan, saya memegang prinsip bahwa saya harus mengusahakan kemampuan secara totalitas. Oleh karena itu, saya terbiasa berpikir mendalam ketika harus mengambil sebuah keputusan. Karena saya ingin apa yang saya sumbangkan atau kontribusikan dalam kegiatan itu adalah apa yang saya bisa dan juga sesuai dengan goals yang ingin saya capai. Dengan begitu, harapannya saya bisa menyumbang potensi secara produktif kepada kegiatan tersebut, serta memperoleh nilai tambah untuk diri saya sendiri. Kelebihan selanjutnya yang saya miliki dan ingin saya sumbangkan untuk kegiatan Palapa 2023 adalah public speaking, khususnya presentasi dan storytelling. Terkait kelebihan ini, saya mengatakannya berdasarkan pengalaman. Hal ini dikarenakan sejak di bangku sekolah hingga kuliah, saya telah terbiasa untuk mengikuti berbagai kompetisi dan juga volunteer mengajar yang mengharuskan saya untuk menggunakan kemampuan ini. Selain itu, hal ini juga selaras dengan keinginan dan harapan saya untuk melanjutkan karir di bidang akademik, di mana dalam hal ini, untuk berbagi pengetahuan, kemampuan berbicara sangat dibutuhkan. Aspek kedua adalah weakness. Saya merupakan seseorang yang perfeksionis. Mengapa saya menyebut ini sebagai kelemahan? Karena dalam prosesnya, saya cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama dan memforsir diri sendiri untuk menjadi terus lebih baik. Tidak jarang saya merasa terbeban dengan ekspektasi saya sendiri dan merasa fear of missing out ketika melihat teman-teman yang lain sudah selesai. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, saya terbiasa membuat target pekerjaan yang harus saya selesaikan dalam satu hari, dan saya juga menyukai bekerja dalam tim. Karena ketika bekerja sama, saya bisa memperoleh banyak insight dari berbagai sudut pandang. Selain itu, pekerjaan terasa lebih ringan ketika tanggung jawab bisa dibagi bersama-sama. Aspek ketiga adalah opportunity. Kesempatan yang amat saya syukuri hingga saat ini adalah privilege berupa keluarga, khususnya orang tua yang memprioritaskan pendidikan dan memberi saya kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang seperti itu membuat saya menjadi pribadi yang dekat dengan dunia literasi, mampu berpikir panjang dan terbuka, mampu terus mengembangkan diri, serta belajar adaptif dalam lingkungan baru yang tak jarang terasa kompetitif. Peluang lainnya yang saya miliki berupa waktu dan pengalaman yang telah saya investasikan untuk memilih berkecimpung di berbagai kegiatan baik akademik maupun luar akademik, seperti volunteer mengajar yang pada akhirnya membekali saya dengan berbagai kompetensi yang saya miliki hingga saat ini. Aspek keempat adalah threat. Ancaman yang bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal bagi saya saling berkaitan. Sebagaimana seperti yang sempat saya ceritakan di aspek weakness, bahwa saya tidak jarang mengalami sebuah fenomena yang saat ini seringkali disebut FOMO atau Fear of Missing Out. Akan tetapi, untuk mengatasi perasaan ini, saya harus membuat skala prioritas. Oleh karena itu, biasanya saya meninjau suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan berdiskusi dengan diri saya sendiri terkait apa sih yang sebenarnya saya butuhkan. Motivasi saya untuk mengikuti seleksi Kofas PPSMB Palapa 2023 pun dilandasi oleh analisis diri terhadap keempat aspek SWOT tersebut.
Saya percaya bahwa yang namanya pengetahuan dan berbagi itu saling berjalan beriringan. Sehingga besar harapannya bagi saya untuk bisa berkontribusi menjadi Kofas PPSMB Palapa 2023 untuk mengasah skill sambil berbagi pengetahuan seputar ke-UGM-an dengan para mahasiswa baru nantinya. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.